everyone, welcome to Miss Oli channel. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali belajar bersama membahas tentang soal-soal UKM PPG tahun 2023 ya teman-teman. Untuk teman-teman yang akan mengikuti tesnya di bulan ini, di bulan Januari, semoga diberikan kelancaran, dapat mengerjakan soalnya dengan mudah ya teman-teman, dan memperoleh hasil semaksimal mungkin sesuai yang teman-teman harapkan. Dan tentunya harus diiringi dengan usaha dan doa ya teman-teman. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama di sini merupakan indikator soal nomor 62 ya teman-teman, yaitu disajikan sebuah KD peserta mampu menentukan bahan ajar berbasis TIK. Nah, jadi di sini kita harus menentukan bahan ajar berbasis TIK-nya ya teman-teman. Kita baca untuk soalnya terlebih dahulu. In the learning design, there are basic competencies, namely composing very short and simple oral and written transactional interaction, text that involve expression of giving and asking for information regarding orders, prohibitions, and notices. The appropriate ICT-based teaching materials is, nah di sini yang ditanyakan adalah bahan ajar ya teman-teman, yaitu yang berbasis TIK. Kita lihat untuk option yang A di sini ada komik. Nah, komik bisa berbentuk cetak ya teman-teman, jadi di sini kurang tepat. Kemudian yang B ada infographics. Nah, di sini juga kurang tepat ya teman-teman, karena infographics juga bisa berbentuk cetak. Kemudian yang selanjutnya ada student book. Student book di sini juga kurang tepat ya teman-teman untuk buku siswa. Yang selanjutnya yang D adalah animated video, yaitu video animasi. Nah, di sini adalah yang paling tepat ya teman-teman, yaitu berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi nomor 1 ini jawaban yang paling betul adalah option yang D. Selanjutnya, soal nomor 2 di sini merupakan indikator soal nomor 91 ya teman-teman, yaitu disajikan deskripsi komponen PTK dan permasalahan dalam pembelajaran bahasa Inggris di suatu kelas. Kemudian peserta mampu menentukan judul PTK yang bisa dilakukan. Nah, di sini kita harus mencari judul PTK-nya ya teman-teman. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Mr. Jack saw the condition of grade 10 students of SMIA who have difficulty spelling English words in reading lessons. Nah, kemudian to improve the students' condition, Mr. Jack decided to take a learning action using report cards. The title of the classroom action research that will be carried out is. Nah, teman-teman di sini kita tandai terlebih dahulu kata kuncinya di sini yang menjadi objek penelitian nantinya adalah kelas 10 murid dari SMIA ya teman-teman. Kemudian permasalahannya adalah dalam spelling English. Mengeja kata-kata dalam bahasa Inggris dalam pelajaran membaca ya teman-teman. Kemudian di sini yang digunakan Mr. Jack dalam penelitiannya adalah report cards. Nah, jadi judulnya harus meliputi 3 ini ya teman-teman. Kita cari di optionnya. Untuk option yang A di sini efforts to increase the reading ability of grade 10 students of SMIA in the learning process. Nah, di sini yang ditingkatkan adalah reading ability ya teman-teman, yaitu kemampuan membaca. Kemudian yang menjadi objek penelitiannya adalah kelas 10 SMIA. Tapi di sini tidak ada cara yang digunakan dalam penelitian tersebut. Jadi di sini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian untuk option yang B, efforts to improve the reading ability. Nah, di sini ada yang ditingkatkan yaitu reading ability. Kemudian objek penelitiannya yaitu grade 10 students of SMIA. Kemudian yang digunakan adalah report cards ya teman-teman. Jadi di sini betul. Kemudian kita baca terlebih dahulu untuk option yang C. Di sini application of report cards in English learning. Nah, di sini yang digunakan adalah report cards in English learning activities as an effort to improve students' reading ability. Yang ditingkatkan adalah kemampuan membaca, tapi tidak ada objek penelitiannya, kurang jelas ya teman-teman, yaitu kelas 10 SMIA. Kemudian yang D, application of report cards. Nah, yang digunakan adalah report cards, yang diteliti adalah kelas 10 dari SMIA ya teman-teman, tetapi di sini tidak ada apa yang akan ditingkatkan. Jadi jawaban yang paling betul adalah option yang B ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 3 di sini merupakan indikator soal nomor 70 ya teman-teman.
yaitu disajikan sebuah KD peserta mampu menunjukkan kelebihan sumber belajar yang berbasis TIK. Kita baca untuk soalnya terlebih dahulu ya teman-teman di sini. Untuk nomor 3, GPA-CK is learning that uses a combined application of an education system that puts forward technology and certain application or content in learning. The following are advantages of using technology in learning except. Nah, di sini merupakan manfaat dari kegunaan menggunakan teknologi dalam pembelajaran ya teman-teman, tetapi kecuali. Berarti di sini yang bukan merupakan manfaatnya ya teman-teman. Kita cari terlebih dahulu untuk di optionnya. Di sini untuk option yang A, expand access to education and learning. Memperluas akses pendidikan dan pembelajaran, tentunya ini betul ya teman-teman. Kemudian yang B, helps visualize abstract ideas. Membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Ini juga betul ya teman-teman. Kemudian ya selanjutnya ada facilitate understanding of the material being studied. Mempermudah pemahaman materi yang dipelajari. Ini juga betul ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, lack of interaction between students and teachers. Kurangnya interaksi antara siswa dan guru. Nah, di sini salah ya teman-teman. Jadi di sini bukan merupakan kelebihan dari teknologi. Jadi ini merupakan jawaban yang diminta. Jadi untuk nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah option yang D ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 4, di sini kita baca terlebih dahulu. Di sini merupakan indikator soal nomor 22 ya teman-teman, yaitu disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan special conjunctive yang tepat, yaitu in which dan juga at which. Nah, kemarin kita sudah mempelajarinya ya teman-teman dalam video sebelumnya. Nanti saya akan letakkan deskripsi di link di bawah video ini ya teman-teman. Kita baca soalnya terlebih dahulu. On December 25th in the Gregorian calendar, most Christians celebrate Christmas. Kemudian titik-titik, the celebratory customs include giving and the display of various Christmas decorations. Nah, di sini kita tandai terlebih dahulu, di sini merayakan Christmas. Berarti yang dibahas adalah Natal ya teman-teman. Kemudian di sini ada titik-titik dan juga ada the celebratory. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini merupakan at which yang digunakan ya teman-teman karena menggambarkan at which sendiri bisa menggambarkan tempat, waktu, atau peristiwa terkait yang telah disebutkan. Bisa public places, address, event, time, festival, and age. Nah, sedangkan Christmas sendiri merupakan festival ya teman-teman. Jadi di sini Christmas merupakan festival. Jadi jawaban yang paling tepat untuk indikator soal nomor 22 ini di soal nomor 4 ini adalah yang B ya teman-teman, yaitu at which. Jadi yang B. Nah, jadi selain digunakan untuk tempat yang kemarin kita sudah bahas dalam video sebelumnya juga, at which juga bisa digunakan untuk menjelaskan festival, age, event, time, dan sebagainya ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Di sini juga sama, merupakan indikator soal nomor 22 ya teman-teman. Kita baca soalnya terlebih dahulu. The meeting room, kemudian titik-titik has a more standard layout. Is fitted a microphone control and buttons for electronic voting. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, kita tandai terlebih dahulu kata kuncinya. Di sini yang sedang dibahas adalah meeting room ya teman-teman, sedangkan meeting room di sini merupakan tempat ya. Jadi kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Di sini kita nantinya akan menggunakan in which ya teman-teman, yaitu mengacu kepada tempat atau waktu yang telah disebutkan. Waktunya, tempatnya bisa berupa tempat yang large area, kemudian bisa towns or parts of town, kota, kemudian outside area, area luar, room, months, years, season, and century. Nah, di sini dalam konteks ini, meeting room merupakan suatu tempat yang ada dalam suatu ruangan ya teman-teman. Jadi, di sini meeting room merupakan suatu
tempat, ruangan. Nah, jadi yang paling betul untuk optionnya di sini adalah yang D ya teman-teman, yaitu in which. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Nah, di sini merupakan indikator soal nomor 68 ya teman-teman, yaitu disajikan sebuah KD peserta mampu mengintegrasikan GPA-CK ke dalam model pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya teman-teman. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek ya teman-teman atau kegiatan sebagai media. Nah, di sini dalam konteks ini siswa menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, kita baca soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini, in the learning design, there are basic competencies, namely compiling very short and simple oral and written transactional interaction text involving expressions of giving and asking for information related to orders, prohibitions, and notices, so that the integration of GPA-CK in the right project learning model is. Nah, di sini kita cari untuk option yang sesuai dengan pembelajaran berbasis proyek ya teman-teman. Kita baca terlebih dahulu untuk option yang A di sini. Ada students use mobile phones to create video content with expressions of giving and asking for information related to needs. Nah, di sini siswa menggunakan handphone untuk membuat konten video dengan ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kebutuhan. Nah, di sini siswa menggunakan handphone untuk membuat konten ya, teman-teman. Kita tandai kata kuncinya di sini siswa membuat konten. Nah, jadi di sini bisa berupa proyek ya, teman-teman. Ini bisa dikatakan pembelajaran berbasis proyek. Kita tandai terlebih dahulu. Untuk option yang B di sini kita baca several videos are presented about the accumulation of garbage in rivers. In group, students are asked to formulate a ban so that people do not litter. Nah, di sini yang B adalah beberapa video disajikan tentang penumpukan sampah di sungai. Secara berkelompok, siswa diminta merumuskan larangan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di siswa merumuskan larangan ya teman-teman. Jadi di sini bukan merupakan pembelajaran berbasis proyek karena di sini kurang tepat ya teman-teman, tidak menghasilkan suatu bentuk hasil belajar. Yang selanjutnya adalah option yang C. Di sini kita baca, the teacher divides students into several groups and asks students to work on gap text questions about the messages they hear from the tape recorder. Nah, yang C adalah guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan meminta siswa mengerjakan soal gap text tentang pesan yang mereka dengar dari tape recorder. Jadi ini hanya mengerjakan biasa ya teman-teman. Jadi di sini kurang tepat, di sini bukan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian untuk option yang D adalah students are asked to find an expression of need from a driving simulation video displayed on the LCD. Nah, di sini siswa diminta menemukan ungkapan kebutuhan dari video simulasi berkendara yang ditampilkan di LCD. Nah, sini juga bukan berbasis proyek ya teman-teman karena siswa tidak menghasilkan suatu karya atau suatu bentuk hasil belajar. Jadi untuk nomor 6 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Selanjutnya soal nomor 7. Di sini merupakan indikator soal 62 ya teman-teman. Soal nomor 62, indikator soal nomor 62 yaitu disajikan sebuah KD peserta mampu menentukan bahan ajar berbasis TIK. Nah, di sini sama dengan soal nomor 1 tadi ya teman-teman, yaitu bahan ajar berbasis TIK. Kita baca soalnya terlebih dahulu. An example of GPA-CK integration in the use of teaching materials is. Nah, di sini untuk option yang A adalah utilizing a module digital learning resources. Memanfaatkan sumber belajar digital e-module ya teman-teman. Nah, berarti di sini bisa jadi ya teman-teman, karena di sini e-module digital. Kemudian yang B adalah purchase of new teaching materials.
yaitu pembelian bahan ajar baru. Di sini kurang tepat ya, teman-teman. Kemudian yang C ada utilizing all teaching materials. Memanfaatkan bahan ajar lama. Di sini juga kurang tepat ya, teman-teman. Kemudian untuk yang D, duplicate books for learning activities. Menduplikasi buku untuk kegiatan pembelajaran. Ini juga kurang tepat ya, teman-teman. Jadi untuk nomor 7 ini, jawaban yang paling betul adalah option yang A, utilizing a module digital learning resources. Selanjutnya, soal nomor 8. Di sini merupakan indikator soal nomor 76 ya, teman-teman. Yaitu disajikan sebuah konteks peserta berupa kegiatan pembelajaran. Peserta dapat menentukan prinsip pembelajaran yang sedang diterapkan dalam sebuah sesi. Nah, sini kita dapat menentukan prinsip pembelajaran digunakan ya, teman-teman. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Developing web-based learning is the application of TPACK, namely. Nah, di sini adalah developing web-based ya, teman-teman. Web-based learning. Mengembangkan pembelajaran berbasis web di sini. Saya tandai terlebih dahulu. Nah, untuk optionnya adalah using ICT to understand learning material, menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Nah, di sini kurang tepat ya, teman-teman. Karena di sini bukan untuk memahami pembelajaran, bukan kegunaan TIK untuk memahami materi pelajaran. Kemudian yang B adalah integrating ICT in curriculum design including policies. Nah, di sini untuk option yang B adalah mengintegrasikan TIK dalam desain kurikulum termasuk kebijakan. Ini juga kurang tepat ya, teman-teman. Kemudian yang C ada integrating ICT learning strategies, yaitu mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Nah, ini adalah yang paling tepat ya, teman-teman. Di sini merupakan integrasi TIK dalam strategi pembelajaran. Kemudian untuk option yang D, applying ICT for learning management, yaitu menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Ini juga kurang tepat. Jadi untuk nomor 8 ini, jawaban yang paling betul adalah option yang C. Nah, di sini adalah pembahasannya ya, teman-teman. Mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Nah, di sini kita sudah membahasnya dalam materi pretest PPG ya, teman-teman, yaitu tentang pembelajaran TPACK. Di situ ada 7 domain, kemudian ada 8 prinsip TPACK ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat di sini mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran, contohnya adalah mengembangkan pembelajaran berbasis web. Jadi sini pembelajaran berbasis web ya, teman-teman, dikembangkan. Di sini merupakan strategi pembelajaran. Oke, teman-teman, selanjutnya soal nomor 9. Di sini merupakan indikator soal nomor 96. Yaitu disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan topik PTK yang perlu dilakukan untuk mengatasi sebuah masalah. Dan di sini ditanyakan adalah topik penelitian tindakan kelas ya, teman-teman, atau classroom action research. Kita baca terlebih dahulu soalnya. The condition of grade 7 students of SMPY had difficulty understanding English learning activity because of the lack of vocabulary mastery. Nah, di sini Mistress Jenny, as the teacher, decided to take a learning action by applying language games to improve their vocabulary. Which of the following topics can be done with classroom action research? Nah, teman-teman, di sini kita tandai yang menjadi topik penelitiannya di sini objeknya adalah kelas 7 SMPY ya, teman-teman. Kemudian apa yang akan ditingkatkan adalah di sini vocabulary ya, teman-teman, penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang digunakan caranya adalah menggunakan language games. Oke, teman-teman, langsung saja kita baca untuk option yang A di sini. Can language game improve vocabulary mastery of grade 7 students of SMPY? Nah, teman-teman, di sini yang digunakan adalah language games. Jadi ini ada cara yang digunakan, kemudian yang ditingkatkan adalah vocabulary mastery
Siapa yang akan ditingkatkan menjadi objek penelitian adalah kelas 7 dari SMPY. Jadi untuk option yang A di sini betul ya teman-teman. Untuk option yang B, can language games be used in the classroom action research? Bisakah di sini permainan bahasa digunakan dalam penelitian tindakan kelas? Ini tidak tepat ya teman-teman, karena tidak mengandung 3 kata kunci di atas. Kemudian selanjutnya untuk option yang C, can Mr. Jenny improve the learning process of grade 7 students of SMPY? Nah, sini bukan merupakan topik dari penelitian. Kemudian yang D, can the condition of grade 7 students of SMPY be improved? Nah, sini juga kurang tepat ya teman-teman, karena tidak mengandung kata kunci dari ketiga kata kunci tersebut. Jadi nomor 9 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Selanjutnya, soal nomor 10 ya teman-teman, di sini merupakan indikator soal nomor 98, yaitu disajikan sebuah konteks peserta mampu menentukan manfaat utama PTK. Kita baca terlebih dahulu. Di sini, the following are the main benefits of classroom action research in learning English except. Nah, di sini berarti except ya teman-teman, kecuali, tidak berupa manfaatnya. Yang A adalah improve the quality of the English learning process. Nah, jadi memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran bahasa Inggris. Ini betul ya teman-teman, karena di sini merupakan tujuannya dari penelitian tindakan kelas. Yang B adalah improve the professionalism of teachers to be able to find learning strategies to improve the quality of learning. Meningkatkan profesionalisme guru untuk dapat menemukan strategi pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, tentunya ini betul ya teman-teman, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk option yang C, find solutions to problems in learning English through classroom action research, yaitu menemukan solusi untuk masalah dalam belajar bahasa Inggris melalui penelitian tindakan kelas. Ini sungguh betul ya teman-teman, karena di sini tujuannya juga untuk menemukan solusi kenapa terjadi permasalahan di dalam kelas tersebut sehingga diambil suatu tindakan untuk mencari jalan keluarnya. Sedangkan yang D adalah looking for new problems in the learning process, mencari masalah baru dalam proses pembelajaran. Nah, salah ya teman-teman, karena di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari masalah baru. Oke teman-teman, jadi nomor 10 ini jawaban yang paling betul adalah option yang D ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you for the next video. Bye!